Shalom Jemaat Tuhan, saya Dr. Eva Linda, spesialis bedah anak. Dalam kesempatan ini akan memberikan informasi mengenai virus Omicron dan vaksinasi booster. Virus Omicron merupakan varian baru dari virus corona. Pertama kali dilaporkan pada bulan November 2021 di Afrika Selatan. Kemudian virus ini menyebar ke seluruh daerah termasuk Indonesia. Virus ini memiliki kemampuan untuk berkembang biak lebih cepat dan memiliki kemampuan penularan yang lebih cepat dari varian-varian sebelumnya. Omicron merupakan varian virus yang memiliki kecenderungan infeksi di bagian atas dari saluran pernafasan, sehingga gejala yang muncul mirip dengan virus influenza. Gejala yang paling sering muncul adalah batuk, nyeri tenggorokan ataupun tenggorokan gatal, pilek atau hidung tersumbat, badan pegal atau nyeri otot, sakit kepala, dan demam. Untuk gejala yang lebih jarang muncul adalah mual, muntah, diare, dan sesak napas. Walaupun Omicron menghasilkan gejala yang terbilang ringan, namun tetap ada yang mengeluhkan gejala yang berat, terutama pada kelompok lansia, anak-anak, dan juga orang-orang dengan gangguan komorbid atau kelainan penyerta. Saat ini, tidak hanya virus Omicron yang ada di Indonesia, tetapi varian-varian lain seperti Delta pun masih ada, sehingga kita harus tetap menjaga diri kita sendiri supaya kita tetap tidak terkena virus corona. Pencegahan virus Omicron mirip dengan pencegahan virus corona varian lainnya, yaitu dengan melakukan protokol kesehatan yang baik. Kita harus memakai masker dengan baik dan benar, mencuci tangan dengan sabun ataupun dengan hand sanitizer, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan tidak berpergian bila tidak dibutuhkan. Tambahan lain adalah kita harus melakukan vaksinasi. Jenis-jenis vaksin yang ada di Indonesia saat ini masih sama dengan vaksinasi yang pertama dan kedua, yaitu Sinovac, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer. Vaksin bertujuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita agar kita siap jika kita terkena paparan virus corona. Pada saat kita melakukan vaksin, maka akan terbentuk antibodi untuk melawan vaksin itu sendiri. Setelah vaksin pertama dan vaksin kedua, kita perlu melakukan vaksin booster. Mengapa? Karena antibodi dalam tubuh kita setelah vaksin pertama dan vaksin kedua cenderung akan menurun dalam 6 bulan ke depan. Itulah sebabnya kita perlu melakukan vaksinasi booster agar titer atau jumlah antibodi dalam tubuh kita bisa meningkat kembali. Efek samping dari vaksin yang diberikan bisa berupa reaksi yang lokal ataupun reaksi yang sistemik. Untuk reaksi lokal, contohnya akan terdapat nyeri pada daerah suntikan, kemerahan maupun bengkak. Untuk yang efek sistemik bisa didapatkan demam, nyeri badan, nyeri otot, nyeri sendi, ataupun nyeri yang lainnya. Tetapi, bila didapatkan ada keluhan seperti gatal seluruh tubuh ataupun pingsan, bisa segera menghubungi pusat kesehatan terdekat. Untuk mendapatkan vaksinasi, baik vaksinasi pertama maupun booster dan vaksinasi kedua, kita dapat menghubungi tempat-tempat terdekat seperti pelayanan-pelayanan kesehatan puskesmas, klinik, rumah sakit, dan juga tempat-tempat yang memang khusus menyediakan vaksinasi, seperti Kodim ataupun Polres. Mari jemaat Tuhan, kita tetap waspada dan tidak panik. Kita tetap melakukan protokol kesehatan dengan ketat dan jangan kendor. Selain itu, mari semua kita melakukan vaksinasi, baik vaksinasi pertama, kedua, maupun booster. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.